Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini udah minggu ketiga ya, tidak terasa sudah minggu ketiga walaupun kondisinya kayak gini, tapi mudah-mudahan masih perkuliahan masih bisa berjalan seperti biasa. Nah, hari ini materi kita yaitu terkait dengan generics ya, generics dan implementasi compare to. Jadi kalau pada minggu pertama kita membahas tentang kompleksitas waktu, pada minggu kedua tentang sorting ya, simple sorting yang sederhana. Nah, pada minggu ini kita akan melihat tentang generics. Nah, kenapa di sini saya ingin membahas tentang generics? Karena kita akan menggunakan bahasa Java. Nah, jadi di dalam bahasa Java ini kan bahasa Java ini adalah object oriented. Nah, jadi karena object oriented banyak fitur-fitur yang mempermudah kita untuk melakukan perbandingan ya, melakukan perbandingan antar objek. Jadi kita sekarang tidak tidak melihat ke tipe data primitifnya lagi. Nah, bagaimana kalau objeknya yang kita bandingkan, bisa apa tidak? Ya. Nah, jadi inilah dia salah satu penggunaannya, yaitu dengan menggunakan generics. Jadi memang generics ini, jadi di dalam bahasa Java ada kelas objek. Jadi kelas objek ini merupakan nenek moyang daripada semua kelas yang kita buat pada bahasa Java. Gunanya apa? Jadi di dalam object oriented programming kan ada sifat yang namanya inheritance, ya kan? Ada polymorphism, ya. Jadi kelas objek ini salah satu kegunaannya untuk itu. Jadi bagaimana caranya objek yang kita buat ini bisa saling terkait, ya, bisa saling terkait secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan kelas objek ini. Oke, nah metode yang ada di kelas objek yang akan kita bahas secara lebih detail itu adalah metode equals. Nah, metode equals ini digunakan untuk mengetahui antara objek satu dengan objek yang lain itu sama atau tidak, ya. Kemudian metode toString. Nah, di sini ada metode yang digunakan untuk proses pencarian. Jadi di sini kita belum menggunakan pencarian yang lebih yang lebih bagus seperti binary search misalnya ya. Nah, di sini masih hanya sekadar sequential search. Jadi sequential search ini maknanya kita mencari data dari titik awal hingga titik yang terakhir. Nah, ini adalah datanya, ya, ini adalah datanya. Kemudian ini adalah titik awal kita mencari dan ini adalah titik akhir atau indeks terakhir yang kita cari, dan target ini adalah data yang ingin kita cari. Nah, kekurangannya di sini metode ini hanya bisa digunakan untuk mencari data yang tipenya itu, ya, tipe datanya adalah integer, ya. Jadi bahasa Java ini memang tipe data oriented. Nah, kenapa tipe data oriented? Setiap variabel yang kita buat itu harus ada tipe data. Nah, ada beberapa bahasa yang lain yang lebih fleksibel, misalnya seperti JavaScript, seperti PHP, seperti Python. Nah, itu fleksibel. Jadi kita buat variabel itu kita nggak perlu buat tipe datanya. Nah, tapi kalau Java itu nggak bisa seperti itu. Jadi Java ini memang dari sisi tipe datanya itu sudah strict dia ya, supaya ingin memastikan bahwa aplikasi itu bisa berjalan normal tanpa ada error. Oke, nah tadi saya ulang lagi. Pada pencarian ini kita hanya bisa mencari integer. Jadi kalau kita ingin mencari data yang berupa double pada koleksi yang berupa double, ya maknanya kita harus buat metode yang lain lagi. Sehingga apa? Kurang fleksibel kan? Jadi kalau ada mau cari string berarti harus buat yang stringnya lagi. Kalau mau cari apalagi ya? Misalnya yang sering kita gunakan char misalnya, harus buat metode yang versi charnya lagi sehingga tidak fleksibel. Nah, sehingga apa? Sehingga metode ini ya, metode yang tadi saya tampilkan tersebut, kita buat dia menjadi lebih umum. Nah, caranya dengan membuat
tipe data daripada array-nya ini adalah data-data objek. Jadi maknanya objek apapun itu bisa kita masukkan. Nah, kenapa? Karena semua kelas, ya, semua kelas itu merupakan turunan daripada kelas objek. Jadi maknanya semua kelas itu bisa kita simpan di dalam kelas objek. Nah, ingat kembali teori tentang inheritance, ya, inheritance, polymorphism itu sangat terkait. Nah, jadi ini adalah bentuk apa namanya ya, refinement. Refinement itu penghalusan dari yang tadi tipe datanya int, sekarang di sini kita ubah dia menjadi objek. Nah, bentuk seperti ini lebih fleksibel. Nah, kenapa dia menjadi lebih fleksibel? Karena apapun itu, ya, apapun itu objek, mau tipe data objek apapun itu nggak masalah. Ya, semua tipe data objek itu bisa disimpan di dalam variabel ARR ini. Kenapa? Karena objek ini adalah nenek moyang. Nah, nenek moyang. Jadi semua kelas yang kita buat menggunakan bahasa Java itu merupakan turunan daripada kelas objek. Semuanya. Nah, sehingga apa? Objek ini sebagai tempat penampung, ya, sebagai tempat penampung yang besar. Apa yang bisa ditampung? Semuanya bisa ditampung. Nah, jadi metode yang tadi sebetulnya nggak jauh berbeda, sama saja, ya. Hanya yang bedanya hanya di sini saja, ya, objek. Kalau tadi di sini int, sekarang berubah jadi objek. Nah, kemudian kalau tadi kita membandingkan suatu kesamaan, itu kan dengan menggunakan tanda sama dengan, ya kan? Kesamaan kan? Kesamaan suatu integer kan dengan menggunakan tanda ini. Nah, karena dia merupakan objek, maka yang kita gunakan adalah metode equals. Ya. Jadi metode equals pada objek ini, ya, kita bertanya, nah, apakah ARR pada indeks ke i itu sama dengan data objek targetnya itu? Jika sama, maka dia akan mengembalikan true. Jika salah, maka dia akan mengembalikan false. Jadi dengan adanya objek tadi, kita bisa membuat suatu kode program bahasa Java menjadi lebih fleksibel karena banyak data, ya, banyak data yang bisa disimpan dan bisa jadi istilahnya satu metode ini bisa dipakai berulang kali. Siapa aja mau pakai boleh. Nah, sampai sini ada yang bertanya? Saya belum masuk ke genericnya di sini.